Kalian pernah gak sih saat berkendara kalian itu menemui hal-hal yang janggal ketika kalian berkendara? Di saat macet, di saat kalian mau muter atau mau apa, itu ada aja kalian itu menemukan hal-hal yang tidak harusnya dilakukan oleh pengendara lain. Kemudian kalian bertanya-tanya, kalau misalkan kenapa ya kalau berkendara tuh kita nggak bisa bebas gitu. Dan di sini saya menemukan ada artikel yang menyebutkan bahwa kecelakaan yang ada di jalanan atau di lalu lintas itu disebabkan oleh motor. Kebanyakan 43% kecelakaan di lalu lintas itu disebabkan oleh motor. Dan di sini juga disebutkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi itu ada 4. Yang pertama itu adalah pengendara, yang kedua itu adalah jalan, yang ketiga itu kendaraan, dan yang keempat itu cuaca. Dari keempat faktor penyebab kecelakaan terjadi, kita yang bisa menghindari itu cuma satu, yaitu pengendara, meliputi perilaku pengendara dan karakteristik pengendara, apakah si pengendara ini ugal-ugalan atau taat peraturan. Kemudian yang tiga ini yaitu jalanan, yang meliputi jalanan rusak atau tidak kondisi jalan. Kemudian ada kendaraan, biasanya dengan ukuran mesin semakin besar cc suatu mesin akan rawan kecelakaan. Kemudian ada kondisi lingkungan, meliputi cuaca, terus pencahayaan yang tidak bisa kita hindari. Dengan tiga hal ini kita tidak bisa menghindari salah tiganya ini. Yang kita bisa hindari adalah satu, yaitu pengendara. Di sini saya akan menjelaskan cara berkendara yang baik dan benar, khususnya motor ya, karena saya pengendara motor. Yang pertama saya akan bagi ini menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah sebelum kita berkendara, yang kedua adalah saat kita berkendara. Sebelum kita berkendara itu yang harus kita siapkan. Yang pertama ada SIM, surat izin mengemudi. Oke. Kemudian ada STNK. Kemudian tak kalah pentingnya helm, yang harusnya SNI ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua saya akan bahas tentang saat kita di jalan. Saat kita di jalan itu yang pertama, saat kita mau nyalain mesin itu harus dicek dulu kondisi kendaraannya, knalpotnya standar apa enggak. Yang paling penting adalah berdoa agar selamat. Kemudian adanya beberapa etika atau peraturan-peraturan yang harus ditaati. Oke, yang pertama itu mematuhi rambu, kemudian ada lampu lalu lintas terus juga dipatuhi. Dan ini beberapa notes yang harus kalian waspadai ya teman-teman saat kalian berkendara. Yang pertama saya kasih tips bahwa jangan mainkan handphone saat berkendara, karena sudah ada undang-undang yang mengatur itu, yaitu Undang-Undang Nomor 283. Oke, bahwa kita harus dalam kondisi waras. Terus yang kedua, ketika kalian berkendara jauh, pastikan kalian tidak ngantukkan. Saya punya tips, ketika kalian micro sleep, kalian bisa minggir dulu ke bahu jalan, terus kalian diri. Kalian bisa ngapain aja, yang penting kalian diri. Kemudian kalau udah ngantuk, kalian bisa lanjut berkendara lagi. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu salip menyalip. Lajur sebelah kanan itu harus jalan cepat. Jadi kalian tidak boleh melambat di lajur sebelah paling kanan atau sebelah kanan. Kemudian kalau kalian mau nyalip dari arah kiri, kalian harus send dulu ke arah kanan. Jangan nyalip dari arah kiri, karena itu akan meresikokan kalian kecelakaan. Oke. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Yang penting tujuan kita berkendara itu cuma satu teman-teman, yaitu sampai rumah dengan selamat. Jadilah pelopor keselamatan mulai dari diri kamu sendiri. Baiklah, safe ride teman-teman.